The crowd erupts like a roaring sea. Flags are flying high with endless glee. Under stadium lights, the world collides. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucustein. Tentu saja dalam sebuah podcast yang kita akan selalu membahas tema sepak bola Indonesia, timnas Indonesia dan juga sepak bola dunia. Dari sepak bola dunia tadi pagi pukul 3.15 waktu Indonesia Barat atau tadi dini hari, di mana West Ham akhirnya mampu menjinakkan Michael Carrick dan skuad asuhnya dengan skor 1-1, di mana baru di menit ke-50. Jadi babak pertama masih 0-0 ya. Di babak kedua Soucek akhirnya mampu di menit ke-50 menjebol gawang dari MU, dan akhirnya MU beruntung setelah pemain super sub yang udah kita katakan sebelumnya ya, ada Benjamin Sesko mencetak gol dengan cukup indah pada 90 tambahan 3. Ya, ini adalah rasa kemenangan buat West Ham, karena MU itu udah 4 kali berturut-turut di Liga Premier Inggris ini memenangkan laga, sementara West Ham juga ini mereka berusaha Nuno Espirito dan skuad asuhnya untuk mereka keluar dari peringkat 18, untuk keluar dari zona degradasi. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda fans MU, fans West Ham, fans timnas Indonesia yang ada di mana saja, untuk juga membagikan konten ini kepada siapapun, dan juga berikan kritikan dan saran pada kita Jeli Custa di sini di bawah ini di kolom komentar, kemudian PSSI dan juga Erick Thohir. Oke, berminggu-minggu, berbulan-bulan kita sering membahas tema sepak bola Indonesia, dan memang kita akan bekali juga tema untuk sepak bola dunia, karena saya juga penggemar Manchester United ya. Ini mungkin rekan-rekan akan tahu kenapa saya membawa selalu mempodcastkan Manchester United ya, karena memang saya ini fans dari udah puluhan tahun, ngefans dari MU sejak 98. Oke, kita akan bahas bagaimana pertandingan di mana seorang Michael Carrick akhirnya terjinakkan ya, bukan menjinakkan Nuno Espirito, tapi dia terjinakkan oleh Nuno Espirito di kandang West Ham. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya, satu, karena malam Sabtu kemarin jadwalnya cukup padat Liga Inggris itu ya. Malam Sabtu malam Minggu main, ini Rabu pagi udah main. Ini jadwalnya padat dan tidak ada recovery yang cukup. Sama juga West Ham ini juga sama. Mereka juga selisih waktu pertandingan beberapa hari saja, hanya 2 hari mereka latihan dan harus tanding lagi di Premier League. Ini juga menguras skuad asuhan dari Nuno Espirito di West Ham. Namun hasilnya cukup membuat Nuno Espirito senyum ya, karena mereka mendapatkan poin 1 poin ya, dan belum bisa beranjak terpaut 2 poin dari yang ada di atasnya di sini ya. Kemudian MU ini juga semakin didekati, meskipun ya Chelsea ini masih belum juga melakukan pertandingan ya. Apakah nanti juga MU ini juga akan dikejar Chelsea, ataukah ya ini dua klub ini memang saling mengejar, sementara Liverpool ini kemarin dikalahkan oleh Manchester City. Ini cukup menarik bagaimana perubahan ya klasemen yang ada di Liga Inggris. Kita akan tunjukkan di sini perubahan klasemen Liga Inggris peringkat 1 hingga peringkat 5, dan Liverpool masih di keluar dari zona nyaman ya, 5 besar di di klasemen Liga sementara Liga Inggris. Dan Arsenal masih duduk di posisi peringkat puncak, dan dia masih sendirian nyaman untuk memimpin puncak klasemen di Liga Inggris ya, karena hanya terpaut 6 poin. Jadi 2 kali pertandingan dia harus kalah agar City itu bisa mengejar poin yang diraih oleh Arsenal. Jadi Arsenal ini memang konsisten apa yang dia udah kerjakan dari awal musim hingga pertengahan musim di Februari 2026 ini. Oke.
bagaimana gol yang dicetak oleh seorang pemain dari West Ham ini cukup bagus ya di menit 50, sebuah umpan dari kanan dan itu dapat diselesaikan dengan baik penyelesaiannya di menit 50, dan untuk sementara West Ham ini ya unggul 1-0, dan memang kekalahan nampaknya ada di depan mata waktu tadi pagi pertandingan ya, dan Alhamdulillahnya ini kita punya Benjamin Sesko ya, Schürrle nggak mampu ya, Bruno Fernandes nggak mampu, dan Brian Mbeumo nggak mampu, Cuna nggak mampu, semuanya nggak mampu kecuali sang super sub ya yang dimasukkan di babak kedua, Benjamin Sesko akhirnya mampu menjinakkan ya ataupun mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di 90+3. Nah, dari gol ini ya saya sudah bisa membaca, oh ini Nuno Espirito sudah membaca bagaimana apa yang akan dilakukan Michael Carrick ya di sisa pertandingan ataupun laga Liga Inggris ini yang jadwalnya makin dekat. Dia sudah mengkompresi bagaimana skuad asuhnya itu bermain, dan caranya memang top deh. Bagaimana Tottenham Hotspur nggak bisa meraba apa yang ingin dilakukan Michael Carrick, Manchester City Pep Guardiola nggak mampu meraba apa yang diinginkan oleh MU, sementara itu Arteta juga nggak mampu untuk membenamkan MU di kandangnya sendiri ya. Namun seorang pelatih Nuno Espirito yang ini tim di klasemen nomor 18 ataupun di degradasi Liga Inggris musim ini mampu menjinakkan seorang Michael Carrick ya. Apa yang sudah dilakukan Michael Carrick dapat terbaca. Itulah ya memang pelatih itu selalu akan melakukan eksperimen kepada pemainnya untuk dalam sebuah laga tandang ataupun kandang buat West Ham, dan ini Nuno Espirito sukses tadi pagi menjinakkan Michael Carrick, dan ya ini harus diterima karena ini pertandingan yang nggak mudah. Baik itu klasemen 1 hingga 20 itu nggak mudah. Semuanya pertandingan berat untuk liga terbaik di dunia, Liga Inggris. Pertandingan dari puncak klasemen hingga yang terbawah, semuanya pertandingan tuh sulit. Nggak ada pertandingan yang mudah. Apalagi tadi pagi ya. Juga ini saya rasa memang kejernihan juga seorang Michael Carrick, bagaimana dia akan bisa membaca ini. Kita akan bukan kalah namun akan imbang di sini ya, dan bagaimana seorang Sesko yang mampu ya dengan tendangan kaki kanannya dia mampu mencetak gol ya. Jadi saya rasa memang pemain ini komplit. Kalau dia di sundulan nggak terlalu bagus juga sih sebenarnya, namun dia harus berusaha untuk bisa mencetak gol lewat sundulan, karena beberapa kali dia mencetak lewat kaki kanan, dan memang ini kaki kanannya tajam banget kalau dia mencetak gol. Dan itulah yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana MU yang mampu dijinakkan ya dengan baik oleh Nuno Espirito di West Ham, dan ini adalah sebuah prestasi buat MU dan juga West Ham karena mereka bisa mendapatkan 1 poin, tidak kehilangan poin meskipun hanya 1, dan tuan rumah sebenarnya rugi. Mereka ada di kandang malah dapat 1 poin, harusnya mereka mendapatkan 3 poin, namun digagalkan oleh Benjamin Sesko di menit 90+3. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih buat Anda yang udah nonton, dan dari Jakarta saya Jil Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Reaching for the skies, feel the rhythm, feel the beat so sweet. Hearts colliding where the champions meet. Ooh, 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 ooh.